kata Tuan Berry. Tanya Riko tidak sabaran ingin mengetahui apa yang telah mereka bicarakan di telepon. Tuan Berry mengizinkan kita untuk berangkat besok subuh ke Metro City. Hanya saja, dia mengatakan bahwa kita harus merahasiakan keberangkatan kita. Ini karena kita bertiga telah menjadi incaran mereka untuk dibunuh. Kata Rian menjelaskan. Apa? Dibunuh? Tanya Daniel mendadak ketakutan. Sudah Daniel. Kau tidak perlu terlalu takut. Jangan sampai ketakutan MU itu malah akan membunuh MU. Lebih tidak aman jika kita berkurung diri di rumah saja. Jika ingin selamat, maka kita harus bergerak dan bergerak. Kat Riko berusaha meredakan ketakutan Daniel. Baru Riko selesai berkata, dari luar terdengar pintu rumah mereka diketuk. Siapa di luar? Tanya Riko sambil mengokang pistolnya. Ini aku Arslan. Kata suara di luar menyebutkan namanya. Mendengar satu suara yang telah mereka kenal, membuat ketiga pemuda itu menarik nafas lega. Riko yang sejak tadi sudah siaga jadi mengendorkan sedikit raut wajahnya dan mulai membukakan pintu. Kapan kau tiba, Kak? Mengapa tidak terdengar suara mobil MU? Tanya Riko begitu membukakan pintu untuk Arslan. Aku, Harry dan hampir 30 orang sejak tadi berada di luar untuk menjaga kalian. Ini karena kabar yang diterima oleh Tuan Berry mengatakan bahwa Robin telah mengupah pembunuh bayaran untuk menargetkan kalian sebagai sasaran mereka. Kata Arslan. Terima kasih banyak, Kak. Kata Riko sambil mempersilahkan Arslan untuk masuk. Tadi Tuan Berry meneleponku agar aku menemani kalian dalam perjalanan ke Metro City. Makanya aku segera menemui kalian. Kata Arslan menjelaskan kedatangannya. Bagus jika begitu. Kak Arslan akan satu mobil denganku. Kata Daniel. Enak saja. Aku juga mau satu mobil dengan Kak Arslan. Kata Rian. Sudahlah. Begini saja. Kau bersama Riko berangkat semobil. Aku dan Daniel berangkat bersama. Mobil MU tinggal saja Riko. Kata Arslan memberi usul. Baiklah Kak. Aku setuju saja. Kau yang nyetir Rian. Kata Riko. Oke. Tidak ada masalah. Kata Rian. Sekarang ayo kita tidur. Besok subuh-subuh kita harus sudah berangkat. Kalian tidak perlu khawatir. Di luar ada ramai orang yang menjaga rumah ini. Kata Arslan lalu merebahkan tubuhnya di sofa. Kring. Kring. Halo Syam. Ada apa malam-malam begini kau meneleponku? Tanya seorang lelaki setengah baya. Draco, ada kabar dari Star Hill yang harus aku sampaikan padamu. Kata si penelepon yang ternyata adalah Tuan Syam itu. Kabar apa Syam? Tanya Draco singkat. Begini Draco. Ketiga pemuda itu, Rian, Daniel dan Riko saat ini menjadi target pembunuhan oleh Ramendra. Mereka telah mengupah pembunuh bayaran dari New Village untuk membunuh ketiga anak itu. Kata Tuan Syam menjelaskan. Apa? Kurang ajar Ramendra ini. Lalu bagaimana menurut MU Syam? Tanya Draco. Saat ini anak buahku terpecah di beberapa tempat antara lain, 26 orang di country home termasuk Harry. Lalu di Villa Smith dan Villa William di Metro Hill. Aku khawatir sisa anak buahku ini tidak mampu untuk melindungi ketiga anak ini. Ini karena mereka akan berangkat ke Metro City besok subuh dari Star Hill untuk mengunjungi Ivan di rumah sakit. Kata Tuan Syam. Baiklah Syam. Aku rasa masih ada waktu. Malam ini juga aku akan pulang ke Metro City. Kata Draco lalu mematikan telepon. Ramendra membuat ulah lagi. Tanya satu suara yang membuat Draco terkejut. Dia langsung memalingkan wajahnya ke arah datangnya suara dan kini terlihat kakek Malik didampingi oleh Jerry sudah berdiri di dekat pintu saling berdampingan. Benar Paman. Ramendra kini menargetkan sahabat-sahabat Jerry untuk dibunuh. Kata Draco. Apakah itu Daniel, Rian dan Riko? Tanya Jerry dengan suara bergetar. Benar. Jawab Draco singkat. Kurang ajar betul orang tua bau tanah itu. Kata Jerry sambil merampas ponsel dari tangan Draco. Untuk apa ponsel itu Jerry? Tanya Draco. Aku akan meminta Tuan Raven untuk menyiapkan mobil untukku. Aku akan kembali malam ini ke Metro City dan menunggu mereka di jalan sebelum persimpangan Hill Street.
kata Jerry sambil melakukan panggilan. Halo Tuan Muda. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Tuan Raven begitu panggilan itu tersambung. Tuan Raven, sediakan mobil untukku. Aku akan kembali malam ini juga ke Metro City, kata Jerry. Mobil ada untuk Anda gunakan. Anda datanglah ke sini. Ini karena mobil tidak bisa langsung diantar ke gubuk Paman Malik, Tuan Muda, kata Tuan Raven. Baiklah, aku akan segera ke sana, kata Jerry segera mengakhiri panggilan. Kau akan kembali ke kota, Jerry? Tanya kakek Malik. Benar, Kek. Aku tidak bisa terlalu berlama-lama lagi di sini sementara sahabat-sahabatku bertaruh nyawa demi diriku, kata Jerry. Jika tekad MU telah bulat, maka ayo kita ke kota bersama-sama, kata kakek Malik. Kakek akan ikut ke kota? Tanya Jerry seakan tidak percaya. Benar. Tapi aku tidak akan berurusan dengan sampah seperti itu. Aku hanya ingin satu saja, yaitu Ramendra, kata kakek Malik. Baiklah, Kek. Sekarang ayo kita bersiap-siap. Waktu kita tidak banyak, kata Jerry. Setelah kata sepakat diambil, maka semua orang kini mulai bersiap-siap untuk berangkat ke desa melalui jalan pinggir sungai dan setelah itu mereka akan melakukan perjalanan panjang ke Metro City menggunakan 2 mobil. Aku akan mengambil mobil yang aku titipkan di rumah kepala desa, kata Draco. Baiklah, Ayah. Aku akan menyuruh Tuan Raven nanti sekalian mengantarkan mobil ke rumah Paman Morgan, kata Jerry sambil membantu kakek Malik mengemas barang bawaannya. Sebenarnya tidak banyak barang yang dibawa oleh kakek Malik. Itu hanya beberapa setel pakaian dan selebihnya adalah obat-obatan yang telah dikeringkan dan digiling halus menjadi serbuk. Kau Roxana, setelah ini kau tidak perlu lagi kembali ke rumah ini. Bagaimanapun kau telah bertemu dengan suami MU. Kau bisa menghabiskan hari-hari MU dengan bahagia bersama suami dan anak MU, kata kakek Malik. Apakah ayah tidak mau tinggal bersama dengan kami di Metro City? Tanya Roxana. Benar, Kek. Ayolah tinggal saja bersama kami di Metro City, rengek Clara. Tidak, cucuku. Aku tidak akan bisa hidup jika tinggal di kota yang sangat bising dengan hiruk-pikuk kesibukan manusianya. Bagaimanapun aku telah menyatu dengan kehidupan di hilir sungai ini. Di sini tempatku. Jika kalian rindu, kalian bisa mengunjungiku kapan saja kalian mau, kata kakek Malik. Ayo. Jika sudah siap, mari kita berangkat, kata kakek Malik sambil memberikan buntalan kepada Jerry untuk dia bawa. Mereka berlima kini berjalan mengikuti pinggiran sungai menuju ke desa. Setelah memberitahu kepada Morgan dan sedikit berbasa-basi, mereka pun lalu berangkat menggunakan 2 mobil meninggalkan desa itu menuju ke kota. Ada perasaan haru bercampur aduk dalam hati mereka. Ini terutama Clara dan Roxana. Di satu sisi mereka bahagia telah berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Di sisi lain mereka juga merasakan kehampaan dalam hati karena harus meninggalkan gubuk tempat mereka selama ini tinggal. Apalagi Clara yang lahir dan tumbuh besar di gubuk itu. Bersama